Berapa yang merasa khawatir sahabat Tuhan yang suci ini? Hari Sabat orang tidak boleh khawatir. Walaupun kemarin saya sendiri sempat khawatir, tapi puji Tuhan saat membacakan kembali firman Tuhan, membacakan kembali tulisan Roh Nubuat, menguatkan saya bahwa benar ini semua harus terjadi. Dan tanda-tanda Tuhan akan segera datang semakin nyata. Ini menjadi kekuatan iman bagi kita untuk percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Virus Corona. Virus Corona menjadi momok yang sangat mengerikan. Kemarin memang kasih tunjuk saya video. Saya jarang lihat video itu. Memang kasih tunjuk saya. Orang-orang mati di tempat. Sementara belanja tiba-tiba rubuh. Tidak ada orang yang berani tolong. Mau pegang pun orang tidak mau. Dan bilang hati-hati virus corona. Betapa mengerikan. Ada orang yang sementara bawa motor, rubuh dengan motornya. Orang tidak mau tolong. Mereka semua takut jangan terjangkit. Saya pikirkan bagaimana jika itu kena kepada diri saya sendiri. Saya mati di tempat, tidak ada orang yang tolong. Namun sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara. Karena itu, saya ingin memberi judul pelajaran saya pada saat ini, COVID-19, antara iman dan perbuatan. Iman adalah percaya bahwa kita dilindungi. Perbuatan, kita mencegah jangan sampai itu terjadi dengan mengkarantinakan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita khawatir? Haruskah kita percaya bahwa perlindungan ada dalam kehidupan kita? Haruskah kita takut kalau sampai kita terjangkit? Atau haruskah kita menyatakan kepada orang lain, tidak perlu ada rasa takut karena Tuhan selalu memimpin? Karena di satu sisi, dalam gereja sekalipun ada dua pandangan. Di sisi lain orang mengatakan, orang ini umat Tuhan, tidak usah takut, beriman, pergi saja ke gereja. Di sisi lain orang mengatakan, jangan bodoh, jangan mau cari mati sebelum waktunya. Lebih baik ikut program pemerintah, orang kurung diri dalam rumah. Dua pandangan ini yang menjadi perdebatan sengit yang saya lihat akhir-akhir ini. Mana yang harus kita lakukan? Apakah kita mengurung diri kita di rumah, beribadah di rumah, sama seperti program pemerintah? Ataukah kita bertindak sesuka hati kita dengan keyakinan bahwa Tuhan memeliharakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ada cerita yang menarik dalam Keluaran pasalnya yang ke-11, mulai ayat yang pertama. Tulah ke-10 diberitahukan. Ada yang sudah tahu apa ini tulah ke-10? Kematian anak-anak sulung. Bahwa Tuhan telah mengeraskan hati Firaun. Mulai dari tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, sampai tulah terakhir ini. Tuhan bilang, saat ini saya akan membiarkan umatku pergi. Tapi harus ada tulah yang diberikan untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Karena itu dia memerintahkan Musa pergi menghadap Firaun dan sampaikan ini. Ayat 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak-anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala sulung hewan. Jadi semua anak sulung, entah itu anak manusia atau anak hewan, akan mati. Semua anak sulung Mesir. Tuhan katakan, semua anak sulung Mesir. Lanjutkan. Dan seruan, ayat 6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan ada lagi. Seruan apa ini? Tangisan, kepedihan, kehilangan anak mereka. Anak sulung. Anak sulung adalah anak yang berharga. Semua akan mati. Dan terjadi seruan yang sangat mengerikan. Orang-orang nangis di kiri kanan. Tapi apa yang terjadi? Ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tidak akan ada tangisan di antara orang Israel. Tidak ada manusia yang akan berkabung karena kehilangan anak sulungnya. Siapa mereka? Orang Israel, umat-umat Tuhan. Beda dengan orang Mesir, Musa katakan bahwa di seluruh tempat dimanapun itu, bahkan di tempat penggilingan, akan ada suara tangisan, kehilangan seorang anak sulung. Tapi bagi orang Israel tidak akan ada. Berarti Tuhan tahu membedakan umatnya dan bukan umat. Tuhan akan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, tetapi tidak bagi bangsa Israel. Kalau begitu apa yang Tuhan takutkan? Apa yang seharusnya kita takutkan? Kita pergi saja kemana-mana. Tak perlu takut, Tuhan akan melindungi kita. Namun ceritanya tidak sampai situ. Ada cerita selanjutnya yang menarik perhatian kita. Pasal yang ke-12 tentang perayaan Paskah. Apa yang terjadi? Saat Tuhan mengatakan bahwa semua anak sulung mati, tetapi tidak bagi bangsa Israel. Ada hal-hal yang harus bangsa Israel lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Harus ada perayaan Paskah, korban. Korban itu untuk menyatakan bahwa keselamatan mereka terjadi karena ada seorang penebus yang akan menyelamatkan mereka. Korban ini menggambarkan Yesus. Namun ada cerita menarik di sini. Cerita yang menggambarkan apa yang harus mereka lakukan, yaitu saat mereka menyembelih seekor korban,
korban, mereka harus mengambil darahnya dan taruh di palang pintu. Dan sementara dalam rumah mereka harus makan sayur pahit, berdoa, merendahkan diri. Harus ada sesuatu yang mereka lakukan untuk menggambarkan bahwa mereka diselamatkan bukan hanya dengan cuma-cuma, tapi ada harga yang mahal. Kematian anak domba, menjurus kepada anak domba Allah, korban Yesus itu. Keluaran 12 ayatnya yang ke-22, 21 mulai. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah basu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Apakah Tuhan tidak tahu membedakan mana orang Mesir dan mana orang Israel? Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan bilang semua orang Israel harus berdiam dalam rumah selama Tuhan berjalan-jalan mengelilingi bangsa Mesir, sehingga akan terjadi kematian di mana-mana. Tetapi bangsa Israel harus berdiam dalam rumah dan harus ada tanda. Tiap pintu mereka harus ada tanda darah korban, sehingga Tuhan lihat, oh ini bangsa lewat, oh ini bangsa. Dan mereka harus berdiam diri dalam rumah. Bisa saja ada orang Israel keluar dan mengatakan, Tuhan tahu saya umat Tuhan yang setia kok, saya tidak akan kena. Apakah dia akan selamat? Tuhan mau iman disertai dengan perbuatan. Benar kita adalah umat Allah, benar kita telah ditentukan untuk selamat dari malapetaka. Tapi apakah kita mau dengar-dengaran sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Iman harus disertai dengan perbuatan. Yang menjadi masalah, ada iman tidak disertai dengan perbuatan, dan juga ada perbuatan tidak disertai dengan iman. Itu semua harus berjalan berdampingan dan tidak ada yang boleh terlewatkan. Kita akan pelajari satu-satu. Apa itu iman yang tidak berdasarkan perbuatan? Mari kita buka dalam Yakobus 2 ayat 14. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apa gunanya kita mempunyai iman tapi kita tidak memiliki perbuatan? Saya percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya. Ini doktrin sekali selamat tetap selamat. Orang Tuhan sudah tebus, jadi apapun yang terjadi orang tetap selamat. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saat kita percaya bahwa kita adalah umat-umatnya, kita telah dilindungi, tapi tidak ada pencegahan, sama seperti orang sudah tahu orang asam urat dan orang bagi terus makanan yang membuat orang punya asam urat bertambah. Iman tanpa perbuatan. Orang minum arang tiap hari untuk mengobati penyakit kita, namun pola hidup kita tidak rubah. Sama saja, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya ingin kasih contoh seperti ini. Saat kita mengendarai kendaraan, saat kita mau keluar, kita berdoa, Tuhan, apa orang berdoa sebelum orang keluar? Jaga dan lindungi saya. Tapi dalam perjalanan, orang hati-hati bawa mobil. Percuma orang iman tapi orang kalang kabut saat bawa mobil. Satu kali pernah saya dengan orang prewedding dan bawa mobil. Karena kondisi saya sudah mengantuk, saya sudah malas. Saya bilang, saya mau tutup mata, bilang kanan kiri bermain-main di jalan. Saya orang yang percaya bahwa Tuhan selalu menuntun langkah hidup saya. Tapi satu kali saya bermain-main, bilang kiri kanan. Akhirnya saya sambar mobil. Apakah itu saya tidak beriman? Saya beriman, tapi saya tidak selingi dengan perbuatan yang harus hati-hati. Tuhan memberikan hikmat kita untuk waspada, mengikuti firman-Nya. Saya sama dengan orang yang menganggap remeh kasih karunia. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang menganggap remeh, orang yang pandang enteng. Dia mau kita memiliki iman, namun harus disertai dengan perbuatan. Dalam keadaan saat ini, virus corona, saat kita katakan, saya punya iman, saya pergi ke gereja, tidak akan terjadi apa-apa. Apakah salah dia pergi ke gereja kalau percaya? Tidak. Tapi harus ada tindakan-tindakan pencegahan. Cuci tangan, menghindar kontak dengan orang lain, karena dia tidak tahu, mungkin saja dia menjadi pembawa virus itu kepada orang lain. Harus ada tindakan-tindakan. Namun saat dia mengatakan, saya punya iman, saya akan pergi ke gereja, saya tidak takut dengan itu. Itu adalah sikap pandang enteng yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita harus memiliki iman, tapi kita juga harus memiliki perbuatan untuk berwaspada dengan segala sesuatu yang terjadi. Ellen G. White juga menjelaskan dalam kutipan Roh Nubuat dalam Kemenangan Akhir halaman 494 paragraf yang pertama. Kesaksian firman Allah menentang ajaran iman tanpa perbuatan yang menjerat itu.
Bukanlah iman yang hanya menuntut kemurahan surga tanpa menyesuaikan dengan syarat-syarat atas mana kemurahan diberikan. Saat kita meminta kesehatan, berdoa kepada Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan kesehatan, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan pola hidup yang sehat. Kita tidak mengawas diri terhadap apa yang terjadi. Kita tidak menjaga kebersihan tubuh. Kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kita tidak menjaga pola makan yang sehat. Bagaimana mungkin kita minta kesehatan? Iman harus disertai dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang kedua, adakah contoh perbuatan tanpa iman? Mari kita buka kitab Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 30 dan 32 sampai 32. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Saat ada contoh di mana iman tanpa perbuatan adalah mati, contoh yang lain perbuatan tanpa iman hakikatnya adalah mati. Bahkan menjadi batu sandungan. Orang bisa saja mengatakan, orang punya perbuatan, orang melindungi diri. Saya tidak mau keluar dari rumah. Saya mau timbun banyak-banyak makanan dalam rumah. Saya mau mawas diri, ikut program pemerintah. Tapi apakah dalam tindakan itu kita memiliki iman bahwa Tuhan yang melindungi kita? Ataukah kita memiliki pengertian bahwa saya yang harus melindungi diri saya sendiri, bukan Tuhan yang harus melindungi saya? Karena perbuatan tanpa iman adalah mati juga. Kemarin saat diinformasikan keadaan-keadaan saat ini, saya langsung telepon semua orang. Telepon keluarga di Manado, telepon pendeta-pendeta. Saya langsung telepon orang tua saya. Kemudian dia melihat saya. Kali itu pertama kali melihat saya untuk takut menghadapi sesuatu. Mem selalu lihat saya dengan sebagai seorang yang berani. Orang mabuk di jalan, apapun yang terjadi, peperangan, Mem selalu tahu saya orang yang pemberani. Tapi kali itu Mem lihat saya khawatir dengan apa yang akan terjadi. Orang berusaha melindungi orang punya diri sendiri. Tanpa orang percaya kepada Tuhan yang melindungi kita, adalah sia-sia adanya. Orang lakukan semua pencegahan-pencegahan yang memungkinkan orang untuk selamat. Tapi ujung-ujungnya, kalau kita tidak percaya Tuhan, di mana tempat kita? Kebinasaan. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk selamat. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk terlepas dari malapetaka-malapetaka. Banyak kejadian dalam Alkitab yang kita akan selidiki bahwa Tuhan memeliharakan umat-umatnya dalam keadaan sulit sekalipun, asalkan mereka mau ikut apa yang Tuhan katakan dan mereka mau percaya kepadanya. Yakobus pasalnya yang kedua ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Apa artinya bekerja sama? Sama-sama melakukan. Jadi iman tidak bisa berjalan sendiri, perbuatan tidak bisa berjalan sendiri. Itu harus berjalan bersama, seiring. Kita berdoa memohonkan perlindungan kepada Tuhan, benar. Namun kita juga harus memiliki pola hidup yang sehat. Kita juga harus berhati-hati dengan hal-hal yang berbahaya. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak lihat malapetaka, dia akan bersembunyi, menghindar. Tapi kalau orang tidak berpengalaman, tidak apa-apa, panggil terus. Dan akhirnya kena celaka. Jadi, dalam menghadapi situasi pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap percaya bahwa Allah akan melindungi umat-umatnya, namun harus diselingi dengan perbuatan. Berhati-hati, menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kehidupan yang sehat, makan makanan sehat, dan juga melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan ingin kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Namun kita juga perlu berhati-hati. Apa yang akan membedakan? Karena nyatanya kita mau pergi ke gereja atau kita mau beribadah ke rumah, saya pikir dua-dua tidak akan menjadi masalah. Yang membedakan adalah saat kita beribadah di rumah, kemudian kita menyalahkan orang-orang yang beribadah di gereja. Dorang itu terlalu keras kepala, tidak dengar-dengaran. Maka kita menjadi salah. Ataupun kita sementara beribadah di gereja dan kita menyalahkan orang yang beribadah di rumah. Dorang itu kurang iman.
tidak percaya kepada Tuhan, maka kita pun melakukan kesalahan. Tindakan kesombongan ada dalam diri kita. Dimanapun kita beribadah pada saat ini, di gereja maupun di rumah, kita harus menerapkan prinsip percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, dan menerapkan prinsip waspada, berhati-hati, dan juga menjaga kesehatan kita, menghindarkan diri dari segala macam hal yang membahayakan. Inti dari kabar saya pada saat ini, saya ingin menyampaikan ini, bahwa semua yang terjadi pada saat ini akan menjurus kepada satu hal, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa sedikit waktu lagi Dia akan segera datang. Dari keadaan yang terjadi pada saat ini, ada dua hal yang mungkin akan segera terjadi. Dari penyakit yang sementara menjadi wabah, yang menjadi momok bagi seluruh dunia, ada dua kemungkinan yang akan segera terjadi. Yang pertama, ini adalah panggilan bagi umat-umat Allah untuk segera meninggalkan kota-kota besar. Kita telah pelajari di waktu yang lalu. Akan ada waktunya Ellen G. White menghimbau untuk semua umat-umat Allah pergi meninggalkan kota-kota besar. Namun kita tetap menginjil ke kota-kota besar. Namun pola hidup kita harus tinggal di pegunungan, di lembah-lembah terapi. Yang kedua, jadi yang pertama, panggilan umat-umat Allah untuk segera meninggalkan kota-kota besar. Yang kedua, dua pekerjaan terakhir akan menjadi fokus penginjilan pada saat ini. Yang pertama, misionari kesehatan, dan yang kedua, literatur ministry, penginjilan melalui literatur. Kenapa? Yang pertama, virus corona menyebabkan kita tidak bisa lagi berkerumun, mengumpul massa. Virus corona tidak bisa lagi membuat kita mengumpul massa. Apa artinya? KKR, ibadah-ibadah, penginjilan secara langsung akan membuat kita susah untuk menjangkau mereka. Yang mampu menjangkau mereka tinggal tulisan-tulisan bernubuat, penginjilan lewat literatur ministry yang akan menjangkau dari rumah ke rumah. Kita boleh saja membagikan buku itu secara langsung. Kita boleh saja membagikan buku itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga boleh dengan cara yang sekarang, media sosial. Kita boleh menuliskan kutipan-kutipan roh nubuat daripada kita menuliskan humor-humor yang rendahan. Kita boleh saja menuliskan tulisan-tulisan roh nubuat dan bagikan di media sosial daripada kita membagikan humor-humor yang tidak jelas, foto-foto selfie. Kita lebih baik membagikan, sekarang saatnya kita membagikan kutipan-kutipan roh nubuat kepada semua orang, siapa saja, menandakan bahwa dunia akan segera selesai dan Tuhan akan segera datang. Pekerjaan yang kedua, medical missionary. Sebagai seorang medical missionary, sebagai seorang misioner kesehatan, dia harus tahu pola hidup sehat. Dia harus tahu menjaga kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dia akan menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan. Karena dia sudah tahu bagaimana cara menjaga diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia sudah tahu bagaimana cara melindungi diri dari setiap wabah penyakit. Maka dia akan tahu caranya menolong orang lain. Dan inilah yang akan menjadi dua pekerjaan terpenting. Dua pekerjaan yang akan tersisa di akhir zaman. Gereja akan selesai, pendeta-pendeta akan segera berhenti dari pekerjaannya. Hanya seorang penginjil literatur dan seorang misioner kesehatan yang akan terus bekerja, menjangkau jiwa, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati kita untuk terus percaya kepada Tuhan dan jangan pernah takut. Sambil kita berdoa percaya, kita juga berhati-hati dengan perbuatan kita, menjaga kesehatan, melindungi diri kita dari segala hal-hal yang mudah menyerang kita. Tindakan-tindakan ceroboh yang membuat kita gagal dalam menjaga kesehatan. Biarlah Tuhan akan selalu memimpin dan menyertai kehidupan kita. Amin.